tiba-tiba dilaporkan sama bapaknya. Ini apa lucu begitu ya, kalau tidak disebut tolol begitu. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya meskipun banyak yang ngedabrus begitu ya. Ya ini cuma mengisi kekosongan sajalah ya buat orang-orang yang senang ngeliatin saya. Kalau nggak senang ya udah lewat aja begitu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada kabar yang menarik untuk diperhatikan, yaitu adanya guru honorer di Konawe, Sulawesi Tenggara. Itu ditahan karena dugaan memukul murid. Ya, muridnya ini masih SD kelas 1. Ya, mungkin sekitar umur 6 sampai 7 tahun begitu. Nah, ini jelas ya buat kita netizen itu posisi kita di mana begitu ya. Jadi nggak bakalan ditahan kalau tidak ada yang melaporkan. Nah, ini masalahnya pada yang melaporkan, kemudian pada yang menerima laporan, dan yang mencari alat bukti atau barang bukti sebagai kekuatan hukum untuk menahan sang guru honorer tersebut begitu ya. Ini saya sudah memperhatikan alat buktinya. Alat buktinya itu hasil visum dan sapu ijuk. Ini konyol ya, apa lucu begitu. Karena ada visum, kemudian pengakuan anak, kemudian sapu ijuk. Gurunya ditangkap, padahal beliau tidak mengakui gitu. Ini lucu. Harusnya itu kalau minimal lah ada sapu itu dengan apa? Dengan sidik jari begitu ya. Ini agak bisa masuk. Tapi kalau cuman visum kemudian apa? Sapu itu dipakai untuk menangkap seseorang karena pengakuan seorang anak yang mana sebetulnya itu persaksiannya belum bisa dijadikan kekuatan hukum begitu ya. Ini konyol. Cuman ala kulli halin sudah jelas lah ya posisi netizen itu di mana, makanya sampai viral. Cuman yang ingin saya garis bawahi di sini adalah kemirisan begitu ya sistem pendidikan. Jadi sistemnya ini yang mengkhawatirkan karena memungkinkan seorang guru dikriminalisasi. Kalau yang memang sudah jelas-jelas kriminal ya seperti kejadian-kejadian yang memang itu tergolong kriminal, banyak juga itu sebetulnya yang asli ya. Cuman itu kan jelas perkaranya, duduk perkaranya jelas. Ini kalau perkara hanya ada anak luka yang malahan menurut kabar begitu tatkala ditanya oleh ibunya, sang anak itu mengaku jatuh. Ya, kemudian setelah ditanya oleh bapaknya, kemudian mengakunya dipukul sama gurunya. Ini kan aneh ya. Apalagi sampai ditahan begitu. Saya ini jadi ingat, dulu itu saya punya bapak ya, bapak saya itu galak. Jadi kalau pulang main, kemudian ada luka, itu malah tambah dipukul sama bapak saya itu. Ya, ini juga harus ditanya nih, apa bapaknya galak sama anaknya atau enggak begitu. Dan lain sebagainya. Cuman supaya tidak kemana-mana begitu ya, ada yang ingin saya garis bawahi dulu. Sebagai seorang guru itu ya, cetakan kita nih, ini kalau tidak salah gurunya umurnya 37 tahun ya, berarti ya tidak jauh berbeda lah umurnya dengan kita yang lahirnya tahun 80 akhir 90 awal begitu. Kita ini kan dididik masih dalam keadaan keras oleh guru-guru kita. Yang mana kalau sekarang itu yang aneh orang tua ini memang banyak tidak menerima anaknya dididik secara keras ya. Mungkin karena produk hasil tahun 2000-an ke sini begitu ya, orangnya lembek-lembek begitu. Nah, ala kulli halin ini sebatas saran saja ya kepada para guru, terutama guru honorer. Guru honorer itu dilihat secara kesejahteraan ini masih sangat minim sekali. Ya, entah gajinya itu kalau yang saya dengar itu hanya sekitar 600.000 per bulan.
Itu pun dibayarkan itu rapel, tidak setiap bulan keluar. Nah ini kan miris ya. Lebih miris lagi sebetulnya di pesantren begitu. Kalau di pesantren itu ada yang cuma 150.000 sebulan begitu. Nah ini berbeda jelas ya. Cuman begini, pendidikan sekarang itu saya kira tanggung jawab guru itu bukan kepada murid ya, tapi kepada dinas pendidikannya. Dalam pengertian asal absen masuk bagus, kemudian ada apa itu namanya? Apa ya, laporan-laporan itu, apalagi saya istilahnya itu. Bukan akreditasi ya, itu akreditasi kan diurus oleh guru-gurunya juga. Kemudian ada yang itu sertifikasi ya. Kemudian mengurus sertifikasi. Ya sudah, urus aja itu ya. Anak-anak itu kalau sekiranya menjengkelkan, sudahlah, nggak usah dipakai masuk ke hati, masuk ke kepala begitu. Karena sistem pendidikan kita, urusan murid itu, urusan guru itu bukan dengan murid-muridnya, tapi dengan dinas pendidikan. Urusi saja administrasi yang ada, hidup saja begitu ya. Kemudian jadikanlah pelajaran atau profesi mengajar itu sebagai profesi saja, sudah masuk kantor, pulang, selesai begitu. Ada anak yang jengkel atau ada anak yang badung. Kemarin saya juga ngelihat ada video anak SMP itu ya, nggak punya adab, nggak punya sopan santun sama gurunya, itu udah biarin aja lah masa depan mereka begitu. Karena kita ini pendidik di kampung itu serba salah juga, apalagi yang dihadapinya anak-anak orang-orang kayak begitu tuh ya, kayak yang ngelaporin sekarang begitu ya, susah begitu. Jadi saran saya, kalau dulu itu yang namanya guru itu pahlawan tanpa tanda jasa, karena para guru ini memang sangat bertanggung jawab kepada murid-muridnya begitu. Saya ini diamanahi sama guru saya, kalau punya santri itu harus lebih cinta kepada santri itu, ya harus lebih bertanggung jawab daripada kepada keluarga sendiri. Itu saya pegang betul-betul nasihatnya itu, ya. Karena memang tanggung jawab kita kepada anak didik. Ya meskipun saya nggak punya anak didik juga, maksudnya santri-santri saya itu orang-orang sudah besar semua. Ya ada yang umurnya 60 tahun begitu. Yang paling muda itu umurnya tidak kurang dari 20 tahun mungkin ya. Nah itu. Nah kalau misalkan mau mendidik murid seperti guru kita mendidik kita dahulu, itu harus ada perjanjian dulu atau ada omongan dulu lah dengan orang tua muridnya. Nah, dalam Islam ya, ini kalau tidak salah yang mengatakan Syekh Nawawi. Ini Syekh Nawawi, cuman saya lupa di dalam kitab apa. Kalau tidak salah itu di dalam Uqudul-Jen ya. Ada masalah tentang anak. Nah, jadi memang ada hak, bukan hak sebetulnya ya. Ada kewajiban orang tua itu memukul anaknya. Jika anaknya ini sudah sampai umur 10 tahun tapi tidak mau melaksanakan sholat. Gitu. Ini ada kewajiban untuk memukul. Cuman memukulnya itu ini ghair mubarrih, bukan pukulan yang menyakitkan, apalagi menimbulkan bekas luka. Nah, apabila si orang tua ini mewakilkan pendidikan anaknya kepada seorang mu'alim, mu'alim ini tidak punya kewenangan untuk memukul anak didiknya, kecuali apabila ada izin dari walinya, begitu. Nah, ini harus ditekankan ya. Jadi suka banyak orang salah paham, oh Islam membolehkan memukul. Enggak, ini banyak sekali kuyud ya, banyak sekali syarat-syaratnya. Atau misalkan di dalam masalah suami memukul istri. Nah, itu istrinya kalau masih ada bapaknya itu harus minta izin dulu sama bapaknya. Oh, ini istri saya ini, bahasa sekarang itu apa? Membagongkan gitu ya. Gak enak nih, istri saya ini gimana? Ya mau mukul, bilang dulu sama bapaknya. Kalau kata bapaknya ya udah pukul aja ya, bisa dipukul begitu ya. Cuma kalau sekarang ya nanti kalau si istri nggak nerima KDRT lagi, itu serba salah ya. Cuman ala kulli halin ilmunya tetap seperti itu meskipun tidak bisa dipraktekkan. Nah, harapan saya mudah-mudahan kejadian seperti ini tidak terulang lagi, meskipun ya harapan ini kayaknya hanya tamanni saja ya, karena akan terulang begitu.
kejadian-kejadian seperti ini. Cuman ya tolonglah kepada orang tua murid itu supaya lebih bijak. Sudah itu si anak dititipkan ke sekolah, kemudian di sekolah itu gurunya juga kesejahteraannya tidak diperhatikan, ada masalah seperti ini malah menganiaya kepada gurunya. Ya kalaupun memang benar memukul, kalaupun benar memukul itu jelas salah. Ya jangan sampai dimasukkan ke penjara itu berminggu-minggu ditahan, kemudian apalagi punya anak, apalagi punya karir yang memang tidak seberapa tapi masih ada harapan begitu ya untuk menjadi PNS. Janganlah seperti itu zolim itu. Makanya di dalam agama Islam itu kalau dipukul ya pukul lagi biar cepat selesai urusannya. Ya kalaupun memang benar guru ini memukul ya udah pukul lagi sama bapaknya begitu. Dan sampai sekarang kejadiannya apa? Gurunya ini tidak mengaku. Begitu, jadi pengakuan tidak ada, kemudian barang bukti yang ada cuma sapu sama visum. Si anaknya pertama kali itu mengaku jatuh di sawah gitu ya, sedang bermain, tiba-tiba dilaporkan sama bapaknya. Ini lucu begitu ya, kalau tidak disebut tolol begitu. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya meskipun banyak yang ngedabrus begitu ya. Ya ini cuma mengisi kekosongan sajalah ya buat orang-orang yang senang ngeliatin saya. Kalau nggak senang ya udah lewat aja begitu. Terima kasih. Wallahu taala a'lam bissawab.